Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang babul af'al atau perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa kemudian inna mutlaq af'alihi sesungguhnya apa mutlak perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aksamun ialah beberapa bagian. Yang dimaksud dengan mutlak di sini adalah tanpa terikat dengan sesuatu apapun. Perbuatan Nabi secara mutlak ini memiliki beberapa bagian. Fama maka adapun sesuatu karena yang ada apa ma, isi dari ma ini adalah tindakan atau perbuatan Nabi. Fama maka adapun sesuatu karena yang ada apa ma jibilian mahdon, ialah bersifat naluriah mahdon yang murni, kakiyamihi seperti berdirinya Nabi, wa qu'udihi dan duduknya Nabi, wa aklihi dan makannya Nabi, wa syurbihi dan minumnya Nabi, fawadihun maka ialah jelas, anna adapun siapa kita, lasna ialah tidak ada siapa kita, muta'abbadina ialah dituntut beribadah bihi dengan ma. Artinya perbuatan Nabi yang berupa perbuatan naluriah sebagai manusia, maka kita umatnya tidak dituntut untuk mengikutinya. Ini adalah pendapat yang pertama. Contohnya seperti apa? Perbuatan yang bersifat naluriah sebagai manusia ini contohnya seperti berdirinya Nabi, duduknya Nabi, makannya Nabi, minumnya Nabi. Maka kita tidak dituntut untuk mengikutinya. Karena tanpa dituntut pun kita akan melakukan juga. Wakilah dan dikatakan yundabuh dianjurkan ittiba'uhu apa mengikuti ma. Perbuatan Nabi yang berupa perbuatan naluriah sebagai manusia itu juga dianjurkan untuk diikuti. Ini menurut satu pendapat. Wajazama dan menegaskan bihi dengan kila ini, yaitu yundabu ittiba'uhu ini, Az-Zarkashi siapa Imam Az-Zarkashi. Wa alal qaulaini dan atas dua pendapat. Maksudnya dua pendapat yang dimaksud di sini adalah anna lasna muta'abbadina bihi wakilah yundabu ittiba'uhu. Wa alal qaulaini dan atas dua pendapat yusabu diberi pahala asyakhsu siapa seseorang ala af'alihi atas perbuatan-perbuatan asyakhs al-adiyati yang bersifat kebiasaan al-jibilliyati yang bersifat naluriah al-mubahati yang mubah idza nawa ketika berniat siapa asyakhsu biha dengan af'al dengan af'alihil adiyah ila akhirih berniat ittiba'ar rasuli untuk mengikuti Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fiha di dalam af'alihil adiyah. Wa kadzalika dan begitu juga yusabu. Wa kadzalika dan begitu juga yusabu. Idza qasada ketika bermaksud siapa asyakhs al isti'anata untuk isti'anah. Isti'anah ini
artinya minta bantuan. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjadikan sarana pendukung. Idza qasada ketika bermaksud atau berniat siapa asyahas al-isti'anata untuk isti'anah menjadikan sarana pendukung biha dengan af'alihil adiyah alal ibadati atas ibadah. Artinya perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan sehari-hari dan itu bersifat naluriah, seperti misalnya tidur, makan, dan sebagainya, apabila itu diniati untuk mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW, maka itu diberi pahala. Begitu juga diberi pahala apabila diniati sebagai sarana pendukung untuk melakukan ibadah. Misalnya kita tidur dengan niatan untuk beristirahat agar setelah bangun nanti badan menjadi segar, badan menjadi sehat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka tidurnya kita dengan niat seperti itu juga mendapatkan pahala dari Allah. Padahal tidur kita itu bersifat naluriyah. Wama dan adapun sesuatu, isi dari ma ini adalah perbuatan atau tindakan. Wama dan adapun sesuatu karena yang ada apa ma bayanan ialah penjelasan linasin bagi suatu nas teks mujmalin yang mujmal kasolatihi seperti sholatnya Nabi al-mubayyinati yang menjelaskan biqaulihi ta'ala terhadap firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah yaitu wa aqimus shalah dan mendirikanlah kalian as-sholata pada salat. Aulinasin atau menjelaskan aulinasin atau terhadap nas, maksudnya au bayanan linasin. Aulinasin atau terhadap nas teks lam yurad yang tidak diinginkan zohiruhu apa zohirnya nas kakotnihi seperti memotongnya Nabi yada sariki terhadap tangannya pencuri minal ku'i dari pergelangan tangan yang mana qot'ihi ini al-mubayyini yang menjelaskan lima halil qot'i terhadap tempat kotok memotong fi ayati sarikoti di dalam ayat sarikoh pencurian. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Nah, di dalam prakteknya ketika Nabi ini memotong tangan pencuri, beliau memotong dari pergelangan tangan. Perbuatan Nabi ini merupakan penjelas atau bayan dari ayat wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Bagaimana kalau yang seperti ini? Fahuwa maka adapun ma dalilun ialah dalil atau argumen atau hujjah sama aja. Fahuwa maka adapun ma dalilun ialah dalil fi haqqina di dalam konteks kita, wajibun lagi wajib fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam di dalam konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan Nabi ini merupakan penjelas dari suatu teks Al-Quran yang mujmal atau teks Al-Quran yang tidak diinginkan zahirnya, maka perbuatan Nabi ini menjadi wajib bagi beliau. Sementara bagi umatnya itu menjadi dalil. Kenapa menjadi wajib pada Nabi Muhammad SAW? Liwujubit tablighi karena wajibnya menyampaikan alaihi atas Nabi. Wa ingkana dan walaupun ada siapa Nabi mukhayyaron ialah diberi pilihan fit tablighi di dalam menyampaikan bainal qauli di antara perkataan, ucapan, wal fi'li dan perbuatan atau tindakan. Jadi di antara kewajiban Nabi itu sebagai Nabi yaitu at-tabligh, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
penyampaian ini atau tabligh ini bisa berupa perkataan, yaitu Nabi menyampaikan, menjelaskan, atau berupa tindakan Nabi. Itu juga disebut sebagai tabligh. Karena itu perbuatan Nabi yang fungsinya itu adalah bayan, penjelas terhadap teks yang mujmal atau terhadap teks yang tidak diinginkan makna zahirnya, maka ini menjadi wajib bagi Nabi. Idil wajibul mukhayyaru, karena adapun kewajiban al-mukhayyaru yang diberi pilihan, yusofu ialah disifati kulun apa masing-masing, min khisolihi dari macam-macamnya al-wajibul mukhayyar, bil wajibi dengan sesuatu yang wajib. Ini menjelaskan tentang ya mukhayyar fit tabligh bainal qauli wal fi'li. Wama, dan adapun sesuatu, isi dari ma ini adalah tindakan atau perbuatan Nabi. Wama, dan adapun sesuatu karena yang ada pama mukhassason ialah dikhususkan bihi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bihi dengan Nabi alaihi ala atas Nabi as-salatu adapun rahmat ta'zim wassalamu dan keselamatan, kaziyadatihi seperti lebihnya Nabi fin nikahi di dalam nikah, ala arba'ati niswatin atas 4 istri atau atas 4 perempuan, wa wujubid duha dan wajibnya sholat duha alaihi atas Nabi, wal musyawarati dan wajibnya musyawarah. Falastidlala, maka tidak ada apa beristidlal menjadikan dalil bihi dengan wala ta'abuda dan tidak ada apa tuntutan beribadah. Perbuatan Nabi yang khusus dilakukan oleh Nabi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan umatnya juga tidak boleh mengikutinya. Wala ta'abuda ini artinya kita tidak boleh mengikuti perbuatan yang khusus dilakukan oleh Nabi ini. Kemudian wama, dan adapun sesuatu, isi dari ma ini adalah tindakan Nabi atau perbuatan Nabi. Wama, dan adapun sesuatu karena yang ada pama mutaraddidan ialah bolak-balik atau bimbang, bainal jibilli di antara naluriyah wasyar'i dan syariat, kahajihi seperti hajinya Nabi, kahajihi seperti hajinya Nabi, rokiban dalam keadaan berkendara, watijaihi dan tidur miringnya Nabi, ba'da raq'atil fajri setelah 2 rakaat fajar. Setelah 2 rakaat fajar. Fafihi, maka ialah di dalam ma taraddudun adapun kebimbangan atau bolak-balik. Fakila, maka dikatakan yuhmalu diarahkan apa ma alal jibilli atas naluriah atau tindakan naluriah. Li'annal aslah, karena adapun hukum asal, ada mutasyri'i ialah tiadanya pensyariatan, fala yusannu, maka tidak disunnahkan apa ma lana bagi kita, fala yusannu, maka tidak disunatkan apa ma lana bagi kita. Kalau perbuatan Nabi itu ini berada di antara perbuatan yang sifatnya naluriah dan sifatnya syar'i. Maka bagaimana ini statusnya? Maka juga ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Juga ada taraddud di kalangan para ulama. Artinya taraddud ini ada ulama yang menarik kepada perbuatan jibilli sehingga tidak sunnah untuk diikuti. Ada yang membawa pada perbuatan secara syar'i, yang artinya nanti juga harus umatnya ini harus mengikuti. Nah ini. Jadi ini ya. Wakila, dan dikatakan yuhmalu diarahkan apa ma ala syar'i atas syariat yang bersifat syar'i, yang bersifat syariat. Li'annahu, karena sesungguhnya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bu'isa ialah diutus siapa Nabi, libayani syar'iyyati untuk menjelaskan perkara-perkara syariat, fayusannu, maka disunnahkan apa malana bagi kita,
Ini adalah pendapat kedua. Jadi perbuatan Nabi yang berada di antara perbuatan yang bersifat naluriah dan bersifat syar'i, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, perbuatan Nabi ini diarahkan pada perbuatan naluriah, sehingga tidak sunnah bagi umatnya untuk mengikuti. Nah, pendapat yang kedua, mengarahkan perbuatannya Nabi ini sebagai perbuatan yang bersifat syar'i. Karena bersifat syar'i, maka umatnya disunahkan untuk mengikuti. Nah, di antara dua pendapat ini, mana pendapat yang lebih kuat? Wahada dan adapun ini kila ini yukmalu ala syar'i ini maksudnya ya, yang terakhir ini. Wahada dan adapun yuhmalu ala syar'i atau wahada dan adapun ini alhamlu ala syar'i. Huwa hadza ar-rajihu ialah yang unggul atau yang kuat. Wa alaihi dan ialah atas hadza al-aksaruna adapun mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama. Jadi di antara dua pendapat ini, pendapat yang kedua yang lebih rojih, yang lebih kuat dan banyak diikuti oleh para ulama. Pendapat yang kedua yang mana? Yaitu yang membawa perbuatan Nabi ke syar'i sehingga umatnya disunahkan untuk mengikuti. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.